minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi. Tentunya di pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama dengan guru-guru kita. Hari ini ada yang spesial nih, kita kedatangan guru kita yang sangat luar biasa. Ini lagi viral juga nih. Kita sapa dulu Kiai Haji Anas Fauzi, Masya Allah. Ini penghulu yang lagi viral nih. Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap bagi-bagi ilmu buat jamaah yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan manfaat. Semangat ya. Semangat. Maskernya boleh dibenerin dulu Kiai. Nah nyaman ya udah. Masya Allah. Baik, lalu juga ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Cam. Sehat guru-guru ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah ini dia nih. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, jamaah yang ada di rumah. Kadang suka bingung, ada yang mau menikah tapi nggak ada uang. Kadang suka nunda-nunda karena masalah finansial. Nah langsung aja, tema kita hari ini adalah menikah itu mudah, pestanya yang bikin resah, Masya Allah. Baik, kita akan membahas mengenai nikah. Nah langsung aja pas banget nih ada Kiai Haji Anas Fauzi. Kiai, Afwan, saya mau nanya nih, ini kita menikah itu memiliki banyak keutamaan dan pahala yang Allah berikan. Tapi di keadaan pandemi seperti ini kadang banyak yang menunda pernikahan karena masalah ekonomi, karena di PHK atau karena lagi susah lah masalah finansialnya. Nah ini lalu bagaimana nih hukumnya menunda pernikahan karena faktor ekonomi dalam Islam? Bukannya ada istilah menikah itu ibadah dan rezeki itu akan dilancarkan nanti kalau sudah menikah. Nah ini mohon penjelasannya nih Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia butuh kawin tapi tidak semua manusia mengerti tentang nikah. Ya. Betul. Dan alhamdulillahirabbil alamin saat ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita bersama. Hukum nikah yang pertama itu wajib. Kalau sudah wajib maka haram untuk ditolak, haram ditunda. Yang pertama adalah karena ekonominya sudah cukup, umurnya sudah cukup, keadaan kiri kanan sudah cukup. Kiri kanan itu apa? Psikososial, spiritual, pendidikan sudah cukup. Maka hukumnya menjadi wajib. Ada pula yang nikah itu sunnah. Bagaimana sunnah? Umur cukup, ekonomi pas-pasan, kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak, akan begitu. Tapi insya Allah dengan menikah ditambahlah rezekinya sehingga disunahkan untuk menikah. Ada pula yang nikah itu makruh. Bagaimana nikah makruh? Usianya sudah cukup, materi cukup, ilmu cukup, kekuatan cukup, dan seterusnya cukup, tapi tidak segera menikah karena khawatir membiayai hidup anak orang lain. Ini makruh. Dan kemudian ada yang nikah haram. Bagaimana nikah haram? Menunda-nunda bila sudah cukup, yang pertama. Dan yang kedua, haram nikah apabila uji coba. Bagaimana yang keriting, bagaimana yang gemuk, bagaimana yang... begitu. Alhamdulillah Ustadz Maulana rencana menikah nggak usah pakai pilih-pilih, semuanya akan sudah disiapkan Allah SWT. Masya Allah. Insya Allah menikah dan jangan lupa penghulu viral diundang. Ya. Masuk. Kemudian saudaraku yang namanya kita melihat di tradisi Jawa itu ada kacar kucur, orang bilang. Setelah menikah sungkem, terus kemudian kacar kucur. Yang sesungguhnya kepada manten saya mengingatkan, sungkem betul kepada ibu dan bapak dengan dua hal. Yang pertama minta maaf, yang kedua minta doa restu mengarungi rumah tangga. Setelah itu berikan sesuatu kepada orang tua, sedekah kepada ibu, sedekah kepada bapak dalam ungkapan rasa terima kasih yang selama ini dibenarkan dan dibina. Dan kalau dalam bahasa kita, mak mohon doa restu, saya mau berangkat menuju rumah tangga bahagia karena
dengan bermodal doa dan ibu bapak berikan sesuatu. Setelah itu bapak ibu terus nyanyi. Angger iling ono batang warna jolali. Begitu insya Allah. Iya. Apa Artinya itu? apa, Kiai? Bagaimana? Artinya apa? Artinya apa Kiai? Sabar. Mau dijelasin. Saya ngerti. Angger anakku, ketika disungkemi pasti ibu bapak akan berkata, anakku jangan kau lupakan 4 hal ini dalam mengarungi rumah tangga. Insya Allah dalam lindungan Allah rezekimu lancar bahagia. Amin. Nopo niku bopo, nomor siji anakku. Weono payung wong kang kautanan. Kasih payung orang kehujanan, istrimu kasih perlindungan. Jauh pun kau bekerja, bikin suasana nyaman di rumahmu. Insya Allah istrimu, anakmu merasa bahagia walaupun kau jauh mencari nafkah. Masya Allah. Yang kedua. Luar biasa. Diterus Nora. Teruskan boleh Kiai. Nomor loro. Kaping pindho wong peono teken wong kang uto. Kasih teken orang buta. Orang buta itu selamat nyebrang jalan meskipun jalanan ramai karena pegang teken, pegang tongkat. Begitu pula rumah tangga. Jangan kau biarkan dengan nafsu berumah tangga. Tapi adalah kau tongkat di rumahmu, Quran dan hadismu. Dekatlah ulama. Luar biasa. Tiga. Yang ketiga boleh nih. Yang ketiga Kiai. Kok malah ketawa Kiai? Yang nomor 3, anakku, orang tua akan mesti berkata begitu. Weono sandang wong kang utuh, kasih baju orang yang telanjang, tutupi kekurangan. Jangan kau suka bicarakan keburukan istrimu, jangan kau ceritakan keburukan dan kekurangan suamimu. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Wah, kata Allah, wahai suami, jadilah baju dari istrimu. Wahai istri, jadilah baju untuk suamimu. Bahagiamu karena kita nurut aturan Allah, menutupi kekurangan dari keduanya. Yang keempat, weono pangan. Kalau sudah pangan itu berarti urusan sedekah. Wong kang luwe. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Beri makan orang kiri kanan. Tasodak yauma wulid, tasodakolah di hari lahirmu. Kan begitu Ali bin Abi Thalib bidawi, sodako di hari lahirmu, maka setiap kali sodako di hari lahir, walau sebuah permen, walau sebuah buah jeruk, insya Allah akan memberikan manfaat orang lain dan kita sendiri disayang Allah karena kita suka bersedekah. Mudah-mudahan manfaat. Waduh, Amin, Masya Masya Allah. Allah. Udah paling Pak Yai. Masya Allah, Alhamdulillah ini nambah ilmu baru nih. Ada 4 kunci supaya rumah tangga kita itu awet insya Allah ya. Sakinah mawaddah warahmah. Itu kuncinya Mas Allah. Mudah-mudahan jamaah di rumah tadi nyatet. Karena ini penting banget nih. Kunci rumah tangga adem ayem. Saya juga jadi langsung jadi nama ilmu baru gitu. Nanti kalau misalnya mulai kan saya baru menikah nih. Misalnya apa nih? Enggak, misalnya lagi ada masalah dalam rumah tangga. Misalnya mau nikah lagi. Jangan. Kalau misalnya lagi ada masalah namanya rumah tangga kan pasti ada. Nah ini udah tahu kuncinya dari Kiai, Masya Allah. Nah ini tadi kita sudah membahas mengenai menikah. Saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Iya, Afwan. iya. Ustadz, jika menikah itu ibadah kan lalu mendatangkan rezeki. Jangan khawatir katanya ya. Tapi kan kita juga nggak boleh sembarangan asal menikah aja. Pasti harus ada ketentuan dan persiapannya juga. Nah Ustadz, mungkin salah satu faktor menunda pernikahan itu karena masih kurang persiapan menuju pernikahan yang membuat mereka tuh takut untuk menikah gitu. Akhirnya menunda. Nah ini bagaimana persiapan pernikahan dalam Islam? Apakah sama nggak sih calon wanita atau calon laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan? Nah ini penting banget nih. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Iya, makasih banyak Mas Mikdad yang luar biasa. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
luar biasa. Tirokno, tak tirokno. Semangatnya luar biasa ini. Masya Biasa Allah. pengantin baru. Oh iya. Baru Semangat latihan ya. tadi. Pengantin baru semangat ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita sudah masuk bulan Safar di Jumat pertama. Alhamdulillah kalau berbicara tentang menikah, memang bagusnya akad nikah itu hari Jumat ya Pak Yai. Karena ibadah itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah berbicara tentang adanya orang menunda pernikahan disebabkan tadi yang ditanya oleh Mas Mikdad, yakni karena persiapannya. Ingat, menikah itu adalah ibadah yang terlama. Jadi memang butuh persiapan dan tidak boleh dimain-mainkan. Tidak boleh hanya sekadarnya, tapi harus ada betul-betul persiapan. Dan saya kenal banget Pak Yai dari kemarin-kemarin, beliau kalau saya amati, beliau sangat mempermudah pernikahan, tidak mau mempersulit. Ketawanya Masya Allah. Dan pertanyaan Mas Mikdad betul banget. Apa saja sih persiapannya? Itu yang pertama. Kemudian apakah beda persiapan laki-laki dan perempuan? Jawabannya sebenarnya persiapannya calon mempelai itu harus disiapkan fisiknya, mentalnya, spiritualnya, ekonomi, sosialnya. 4 ini. Jadi harus disiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan fisik kita. Dan alhamdulillah kita berada dalam ranah negara NKRI ini yang luar biasa. Yang sangat memperhatikan. Ada Kementerian Agama yang luar biasa. Saya salut adanya bimbingan. Apa namanya Pak Yekel? Bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan, dibimbing dan sebagainya. Supaya ada persiapan. Bahkan disuruh untuk apalagi periksa fisik. Bagaimana? Itu Sasam yang baru menikah Iya Ustaz. diperiksa semua. Betul. Jangan sampai. Nah ini yang harus. Dan mohon maaf harus adanya kalau kita di pesantren harus atamkan dulu kitab Qurratul Uyun. Dia hatamin dulu baru bisa nikah. Mau nikah sini kata guru saya. Atamin dulu, pelajari dulu semua, baru bisa. Karena di sana ada tuntunan. Lalu persiapan namanya ekonomi. Kalau di Makassar memang harus disiapkan ekonomi. Ada namanya uang panai. Kalau mahar itu adalah untuk persiapan bagaimana kita memperlihatkan kesungguhan. Ya Allah. Sungguh-sungguh enggak? Betul. Saya sebenarnya mancing Pak Yai supaya ketawa. Tertawanya Masya Allah ya. Ketawanya. Persiapan hukum dan syariat. Bagaimana jangan sampai dia menyalahi hukum dan syariat. Ada maaf ya kita nikah aja dulu nanti resminya. Aduh takut kasihan wanitanya. Maka persiapan yang harus ditunaikan adalah jangan sampai mohon maaf. Ada orang, pestanya besar-besaran, ke depannya ini yang tidak dipikirkan. Karena yang dipikirkan itu harus ke depannya. Bagaimana sosok laki-laki harus menjadi apa? Penanggung jawab, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab di dunia, tapi bertanggung jawab di akhirat. Akan mempertanggungjawabkan bagaimana kehidupan keluarganya. Dan mohon maaf ketika ijab kabul, saya terima nikahnya, itu pertanda tanggung jawab sudah diterima. Tanggung jawab sudah terima. Maka itu tadi persiapkan payung, tongkat, kemudian baju dan juga dipersiapkan yang namanya sedekahnya. Udah ambil tuh tausiahnya Pak Yai. Nanti aku akan bahas nanti kalau setiap diundang ceramah pernikahan. Isinya itu. Dicuri ilmunya. Iya, kan begitu kan Islam itu kan mau bagi ilmu. Betul. Pak Yai izin aku ambil sudah. Cuma saya tidak bisa bahasa Jawanya. Jadi itu persiapan yang luar biasa. Laki-laki bahkan wanita akan menjadi sosok apa? Sosok ibu. Jadi persiapan untuk menjadi penopang. Karena an-nisa'u imadul bilad, bahkan wanita itu madrasatul ula. Jadi menjadi guru, menjadi penopang, menjadi bagaimana rumah tangga itu dilihat bagaimana wanitanya. Jadi kalau mau lihat bagaimana bahagia rumah tangganya Pak Yai, lihat istrinya. Dan alhamdulillah istrinya hadir. Mohon izin, istrinya bisa ke sini? Ibu boleh Ya. kesini sebentar Ibu. Ya, Masya Allah. Sehat Ibu ya. Wah, sehat Ibu. Sepertinya haru. Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Nyai, kalau Pak Yai berarti nyamannya istrinya Ibu Nyai. Ibu Nyai, Kan setahu betul. namanya Ibu Nyai. Maulana bisa Nama aja. sebenarnya Ibu. Nama sebenarnya. Pak Ibu Nyai. Lailil Komari ya. Iya. Jadi kemana-mana Pak Yai, Nyai ikut.
Insya Allah. Masya Allah, setia banget ya. Apa saja disiapin, kan begitu. Oh. Saya tinggal duduk saja. Bukan dulu maskernya. Kita tidak terlalu jelas tadi ngomongnya. Oh gitu. Kenapa? Apa saja disiapin sudah. Oh, Kita gitu. tinggal duduk saja. Masya Allah. Udah berapa lama? Nyai sama Menikah. Pak Yai. Menikah insya Allah sudah 27 tahun. Wah, 27 tahun. Pak Yai kan lucu orangnya. Memang begitu di rumah. Alhamdulillah seperti itu. Jadi gitu. Ya. Jadi Bu Nyai di gitu terus. Saya terima gitu terus. Enggak gila kan? Ustaz Maulana masa terus-terusan. Apa yang menyenangkan dari sosok Pak Yai? Alhamdulillah Bapak ini tegas. Jadi ayah yang tegas. Tapi di samping tegas suka humor. Iya, humoris ya. Ya. Masya Allah. Di Anak dalam putra putri berapa Nyai? Alhamdulillah 3. 3. Putra 1, putrinya 2. Ibu terima kasih ya Bu, Alhamdulillah, sehat selalu ya. Sama-sama. Ya, silakan mohon Ibu. Maaf. nggih. Masya Allah, Alhamdulillah ternyata berarti sudah 27 tahun Kiai ya. Kuncinya tadi kita udah dikasih tahu 4 hal itu tadi ya. Masya Allah. Nah ini berarti kita bicara soal nikah. Tadi kita sudah belajar apa aja persiapan yang harus kita siapkan nih sebagai calon pengantin atau sebelum kita menikah. Tapi kadang di Indonesia ya terutama masih ada beberapa orang yang menganggap kalau misalnya menikah itu juga harus ngelihat dulu nih. Katakanlah saya bungsu nih misalnya. Nah terus kakak saya Kadang-kadang belum saya menikah. Ya memang saya bungsu. Kalau misalnya kakak saya belum nikah katanya saya nggak boleh ngelangkahin. Nah ini bener nggak sih? Kalau menurut Islam itu gimana? Nah ini saya pengen tanya ke Ustadz Syam nih. Ini katanya kita bisa sial kalau kita ngelangkahin kakak. Bener nggak sih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silakan. Tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertanyaan tadi, bagaimana kepercayaan orang sehingga tidak boleh sang adik melangkahi sang kakak? Mikdad kasusnya. Mikdad tuh kayaknya duluan ya? Saya duluan. Nyata. Betul. Mikdad duluan ya? Ngelangkahin kakak kedua. Gimana waktu itu? Boleh nggak? Karena aku ngobrol ke kakak aja kak gini. Iya. Aku udah siap nih gimana dong. Dia belum ada calonnya gimana. Iya. Akhirnya diizinkan kalau sama kakak. kakaknya. Iya. Masya Allah. Jadi diantaranya adalah adabnya. Adabnya. Kalaupun harus melangkahi maka ada adab berbicara seperti apa yang dilakukan host kita Mas Mikdad kepada abangnya. Stop, Siap. 3 adik saya kasih nikah semua. Oh iya. Aku dilangkahin kan. 3 orang dilangkahin. 3. Adik perempuanku saya kasih nikah, dua-duanya cowok. Adikku saya nikahkan berdua langsung hari itu juga. Nah itu alasannya kenapa Ustadz kok dilangkahin? Ada. Kayaknya adikku sudah mau Sudah banget sih ya. Kalau Karena Ustadznya belum ada berarti waktu itu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah itu dia apa yang kita mau jelaskan. Jikalau dikatakan bagaimana hukumnya, bolehkah seorang adik melangkahi kakak? Bukan hanya boleh, tapi wajib melangkahi kakak jikalau ternyata sang adik yang lebih mampu dan sang adik yang sudah ingin untuk menikah. Jadi wajib hukumnya, tidak boleh kita menahan-nahan. Tidak boleh kakakmu belum menikah, wah setengah mati ada yang tidak bisa ditahan. Nggak mampu juga puasa dia. Maka subhanallah sang adik wajib untuk menikah. Kenapa? Karena menyempurnakan agamanya. Orang tua yang baik menyelamatkan anak dengan menyempurnakan agama sang anak. Saya rasa kalau semua orang tua belajar agama, memahami ilmu, akan paham dan juga mengerti bahwasanya yang mau dilakukan anakku ini bukan menzalimi kakaknya. Kan seakan-akan menikah duluan dibandingkan kakak itu seakan-akan zolim kepada kakak. Tidak, tapi ternyata adik yang menikah duluan itu ternyata menyelamatkan agamanya. Otomatis anak menyelamatkan agama berarti juga menyelamatkan orang tua. Wallahu Masya ta'ala Allah, alam. alhamdulillah. Nah sekarang udah jelas nih, udah dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Jadi Makanya Ustaz Sam didukung adik-adiknya supaya nikah duluan. Kenapa Ustaz? Karena adiknya sudah mau menikah, kakaknya belum. Gimana sih? tapi sekarang Membuka udah pintu. kan, Masya Allah, alhamdulillah nambah ilmu baru nih. Nah tapi saya masih ada satu pertanyaan nih Apa Ustadz tuh? Syam nih. Siap. Ini bicara soal tanggung jawab terhadap keluarga kan itu memang diharuskan oleh Islam.
kadang ini yang menjadi alasan beberapa orang, misalnya teman saya juga ada, nih saya belum bisa nikah karena saya masih punya tanggungan, adik saya masih harus saya sekolahin, orang tua saya masih harus saya nafkahin. Nah akhirnya saya memutuskan untuk tidak menikah dulu. Nah ini bagaimana nih penjelasannya dalam hukum Islam, Ustaz Syamon? Jadi bukan hanya menikah yang ditunda, jawabannya juga bisa ditunda setelah yang Waduh, satu ini. Masya Allah. Jadi setelah yang satu ini Setelah yang ya. satu ini. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.